Eh, Selamat bergabung menjadi warga Siva UI. Ini tentunya satu pencapaian yang sangat istimewa buat teman-teman. Semoga yang kita paparkan atau kegiatan ini berlangsung dapat berjalan lancar dan selama perkuliahan di UI teman-teman mendapatkan pengalaman-pengalaman berharga untuk sukses di masa depan. Amin. Sebelum itu eh, saya akan membacakan tata tertib eh, selama kegiatan ini berlangsung. Jadi teman-teman untuk dimohon untuk menonaktifkan mikrofon saat sesi dimulai dan mengaktifkan mikrofon saat diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Lalu selanjutnya tidak diperkenankan merekam kegiatan ini. Lalu selanjutnya jika ada pertanyaan silakan raise hand setelah narasumber selesai memberikan pemaparan. eh, Sebelum masuk ke pemaparan, perkenalkan eh, ada dua narasumber yang akan melakukan pemaparan. Yang pertama adalah saya sendiri, Muammar Ilyas, yang akan memandu acara dimulai sampai akhir dan ada rekan saya, Mbak Dita Garnita. Lalu selanjutnya di akhir acara akan ada sesi tanya jawab dan sesi kuis, yaitu saya bertanya, Anda menjawab. Jadi di situ ada 3 souvenir untuk peserta yang nanti bisa menjawab pertanyaan. Jadi teman-teman simak terus ya sampai akhir kegiatan ini selesai. Eh, Selanjutnya adalah sambutan untuk dari Kepala Perpustakaan. Baik, kita langsung saja sambutan dari Kepala Perpustakaan UI. Bentar Mas, ada kendala. Kohos. Bisa tolong dibantu Mas Pudin untuk sambutan Kepala Perpustakaan? Siap, Mas Ahmad, sebentar ya. Oke. Nah, sebelum nanti apa acara, oke. Baik, Pak Ahmad sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas dan dosen yang hadir dalam acara ini, rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan tahun 2023-2024. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi untuk mahasiswa baru atau sisi maba yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa,
memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MPKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian Self-Organized Learning Environment, mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saudara, Perpustakaan Tas Indonesia telah menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks dan referensi, kurang lebih ada 6%, dan format elektronik seperti online database, e-jurnal, e-book, dan riset tools kurang lebih ada 94%. Resources yang lengkap tersebut dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam 7 hari. Jadi silakan digunakan dengan maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini bertujuan dengan maksud untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami akan menjelaskan terkait aktivasi keanggotaan, strategi akses ke sumber pembelajaran, e-resources UI dan open access, kemudian jenis koleksi, jenis-jenis layanan, fasilitas, serta kebijakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Tentunya materi ini akan membantu saudara agar lebih siap menjalani perkuliahan dan nantinya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti webinar. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya pembelajaran secara efektif dan efisien, kemudian mampu mengevaluasi informasi secara kritis dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan fakultas dan dosen yang hadir pada hari ini, kemudian rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pustakawan yang menjadi narasumber, dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah menyiapkan semuanya, sehingga kegiatan Sisi Maba hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar Sisi Maba dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru angkatan 2023-2024 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sambutan dari Kepala Perpustakaan, Ibu Maria SOSM Home. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang informasi perpustakaan, meliputi koleksi, layanan, dan fasilitas. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Apakah terlihat? Terlihat Mas Samad. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang penjelasan pertama ini, saya akan menjelaskan sumber daya informasi koleksi perpustakaan untuk menunjang kegiatan akademik dan penelitian. Nah, teman-teman, saya akan mereview jika teman-teman sudah tahu perpustakaan UI. Di sini ada denah
di mana sih letak perpustakaan UI jika nanti ada rekan dari teman-teman itu ingin berkunjung ke perpustakaan UI. Jadi dia itu ada di Danau Kenanga atau dekat Masjid UI. Nah, dekat juga dengan gedung rektorat atau balai rum di APID di berbagai fakultas. Jadi bisa naik kereta, turun di stasiun UI, bisa juga turun di stasiun Pondok Cina. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang layanan, fasilitas, dan yang ada di perpustakaan, perkenalkan, nama saya Muammar Ilyas. Saya adalah staf administrasi umum dan fasilitas di bagian keuangan, juga melayani layanan penelusuran literatur. Saya bertugas di lantai 3 perpustakaan. Background saya dari S1 Manajemen Keuangan dan Perbankan, email di penelusuran.lib@ui.gmail.com. Oke, saya akan menjelaskan terkait koleksi, layanan, dan fasilitas apa saja yang ada di perpustakaan. Yang pertama adalah koleksi yang ada di perpustakaan itu terdiri dari tercetak, digital, dan tercetak dan digital. Jadi di situ ada warna biru, merah, dan warna biru tua atau ungu. Jadi biru itu untuk yang tercetaknya, dan warna merah itu untuk yang versi digitalnya, dan yang warna ungu itu adalah compile keduanya antara tercetak dan digital. Nah, untuk koleksi di perpustakaan terdiri dari 3.963.930 judul yang terdiri dari 4.087.000 yang terkopi. Nah, ini adalah link untuk mengakses koleksi yang ada di perpustakaan. Silakan teman-teman ke link atau ketik di tautan gawai teman-teman masing-masing di lib.ui.ac.id. Nah, ini adalah halaman utama dari lib.ui.ac.id. Nah, jika sudah membuka link tersebut, nanti di sebelah kanan itu ada jenis koleksi yang ada di perpustakaan. Terdiri dari artikel jurnal, buku klasik, buku EPKTB, buku referen, buku teks, dan sebagainya. Nah, di perpustakaan UI itu juga untuk tahun 2023 terdapat online database atau yang dilanggan oleh perpustakaan UI, terdiri dari e-book, e-jurnal, online video, research tool, dan literatur lainnya. Nah, selanjutnya mengenai layanan apa saja sih yang ada di perpustakaan UI yang harus diperlukan oleh mahasiswa baru. Yang pertama saya menjelaskan tentang jam operasional perpustakaan. Jadi jam operasional perpustakaan itu dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 6 sore. Sabtu kita buka dari jam 9 sampai jam 4 sore. Sedangkan hari Minggu dan hari besar kita tutup. Nah, ketentuan untuk masuk ke perpustakaan, jadi teman-teman masuk melalui pintu utama, lalu setelah itu teman-teman harus scan QR untuk mengisi daftar hadir, lalu menunjukkan KTM kepada petugas keamanan yang ada di pintu utama perpustakaan. Nah, pertama untuk mahasiswa baru itu jadi harus aktivasi keanggotaan. Jadi teman-teman harus mengisi form di bit.ly/akta_UI_lib. Nah, jadi jika sudah mengisi form, teman-teman akan dikirimkan username dan password akun keanggotaan perpustakaan
akan dikirimkan melalui email teman-teman masing-masing. Selanjutnya, fungsi aktivasi keanggotaan itu apa aja sih? Jadi yang pertama itu, dia meminjam buku. Terus selanjutnya bisa mengunduh koleksi digital yang dikategorikan membership dan e-book yang ada di lib.ui.ac.id. Lalu selanjutnya mengetahui status masa berlaku keanggotaan. Yang selanjutnya mengetahui data pinjaman dan tanggal kembalinya. Nah, di perpustakaan juga ada layanan peminjaman buku. Jadi teman-teman bisa meminjam buku maksimal 10 judul. Koleksi yang dapat dipinjam, yang pertama di lantai 2 itu ruang koleksi buku teks, dan yang kedua lantai 4 koleksi khusus. Ada masa pinjaman buku, yaitu 28 hari saja. Untuk pengembalian buku, jadi jika teman-teman sudah proses peminjaman, nah kita juga di perpustakaan juga ada layanan pengembalian. Nah, tempatnya itu di lantai 1 bagian sirkulasi pengembalian buku. Jika teman-teman terlambat mengembalikan buku dari masa pinjam yang 28 hari, dikenakan denda sebesar 2.000 per buku per hari. Jika buku itu hilang atau rusak, teman-teman harus mengganti buku sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya di perpustakaan juga ada layanan rujukan. Fungsi layanan rujukan ini adalah layanan yang memberikan informasi dan rujukan literatur baik secara luring, layanan tatap muka dan daring melalui email, WhatsApp, dan live chat. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan layanan ini, silakan teman-teman bisa email ke refdesk.lib@ui.ac.id, bisa juga WhatsApp ke 0821 1389 3177 atau live chat ke lib.ui.ac.id. Selanjutnya kita juga ada layanan penelusuran literatur, ini untuk membantu teman-teman untuk mendapatkan artikel, e-book untuk mendukung akademik. Silakan ketik di tautan s.id layanan literatur _lib.ui. Perhatikan juga huruf kapital yang ada di layanannya. L-nya harus besar, UI-nya juga harus besar. Itu harus diperhatikan juga. Nah, bisa juga kirim email ke penelusuran.lib@gmail.com. Di perpustakaan UI juga ada pemeriksaan kemiripan dokumen. Itu membantu memeriksa kemiripan dokumen dengan aplikasi Turnitin untuk mencegah plagiat. Ada tautannya di bit.ly/uji kemiripan, dan itu layanan ini di lantai 3 perpustakaan. Selanjutnya kita di perpustakaan juga ada pelatihan literasi informasi. Ini membantu meningkatkan keterampilan sivitas akademika dalam mengakses dan mengelola sumber informasi. Jika teman-teman atau mahasiswa baru ingin menggunakan layanan ini, silakan ke s.id/pelatihan IL. Nah, di perpustakaan juga ada layanan aplikasi penelitian, itu dengan menggunakan Research Tool N-Vivo dan EndNote. Bisa juga ke link s.id/layanan N-Vivo. Nah, di perpustakaan UI, jadi teman-teman, kita di perpustakaan UI itu juga ada media sosialnya. Ya, kalau jika teman-teman itu di lib.ui.ac.id itu secara keseluruhan, bisa dilihat di form. Nih, masuk ke lib.ui.ac.id, masuk ke form. Nah, di situ banyak layanan yang tadi saya sudah jelaskan. Tinggal klik aja form di situ, nanti di situ ada beberapa layanan yang bisa teman-teman ingin menggunakan layanan apa saja. Nah, kita juga ada media sosial perpustakaan di @ui_library. Silakan teman-teman follow langsung
diklik online service. Nah, di situ dijelaskan semua jenis-jenis layanan dan tautannya apa dan kemana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fasilitas apa saja yang ada di perpustakaan UI. Yang pertama ada Library Plaza atau disebutnya Taman Melingkar. Di sini ada Learning Common, ada ruang belajar, lalu ada ruang diskusi tertutup, ruang diskusi terbuka, dan yang paling utama itu adalah pintu masuk perpustakaan. Nah, kita juga ada ruang komputer. Di ruangan ini tersedia akses Wi-Fi dan 168 komputer untuk dimanfaatkan teman-teman untuk mencari online database dan kegiatan akademik. Jam operasional ruang komputer ini dari hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam, sedangkan hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ini terletak di lantai 1 dekat VIP Lodge atau pajangan kayu sebelum second bite. Oke, untuk tata cara meminjam ruang diskusi tertutup, itu silakan teman-teman untuk meminjam diskusi tertutup ini, silakan teman-teman mengisi form di s.id /ruang diskusi UI. Nah, apa aja sih yang ada fasilitas yang ada di ruang diskusi tertutup ini? Ada TV, papan tulis, meja, dan kursi diskusi. Nah, ketentuannya, jadi peserta diskusi merupakan siswa UI aktif, kapasitas ruangan 14 orang, itu hanya ada di ruang diskusi 2A dan 3A. Sedangkan 5 orang itu hanya berkapasitas untuk diskusi 2B dan 3B. Maksimal penggunaan ruangan 3 jam. Selanjutnya, mahasiswa tidak boleh membawa makanan ke dalam ruangan diskusi, menjaga kebersihan ruangan diskusi. Nah, ini adalah ruang kubikus. Ini diperuntukkan untuk khusus mahasiswa S3. Di sini ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya itu mahasiswa S3 UI mengisi form ke s.id /ruang kubikus UI. Satu ruang kubikus digunakan oleh 1 orang. Masa pinjam ruang selama 1 bulan. Mahasiswa yang tidak mendapatkan ruangan akan masuk ke dalam daftar tunggu. Nah, ini adalah sosial media perpustakaan UI. Kita ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada TikTok. Jika Instagram, Twitter, dan TikTok itu adalah @UI_library, kalau YouTube-nya @perpustakaan UI. Cukup dari saya. Oke, sekian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya adalah strategi penelusuran yang akan disampaikan oleh Mbak Dita Garnita. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan sharing ya tentang eksplorasi sumber informasi koleksi perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Dita. Saya adalah staf perpustakaan UI di bagian administrasi umum dan fasilitas. Dan saya saat ini berada di lantai 3 di ruang koleksi UIANA atau koleksi skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi kalau teman-teman mau ketemu langsung bisa ke lantai 3. Sekali lagi selamat datang kepada teman-teman FKM UI angkatan 2023 ya. Selamat sudah diterima di Universitas Indonesia. Nah, tentunya jurusan atau ilmu kesehatan masyarakat ini merupakan suatu ilmu yang sangat relevan ya dengan adanya pandemi, terus
juga ada masalah dengan polusi ya di Jabodetabek, dan climate change dan lain sebagainya. Ini merupakan ilmu yang sangat relevan. Jadi saya juga turut berbangga dengan teman-teman yang sudah diterima di FKM. Nah, agenda kita hari ini adalah kita akan aktivasi keanggotaan terlebih dahulu. Kemudian saya juga akan sedikit sharing tentang cara mengakses koleksi perpustakaan, khususnya mungkin yang berhubungan dengan ilmu kesehatan ya. Dan selain koleksi yang dimiliki perpustakaan, ada juga mungkin beberapa koleksi open access yang bisa kita pelajari bagaimana untuk cara mengaksesnya. Nah, teman-teman, ini ada link presentasi hari ini, dan untuk modul MBM juga bisa teman-teman download di link yang ada di layar apabila diperlukan. Oke, sebelum kita mulai, kita registrasi dulu ya sebagai anggota perpustakaan. Registrasinya atau aktivasi keanggotaannya bisa dilakukan dengan mengisi formulir online di link bit.ly/akta_uilib. Atau teman-teman juga bisa scan QR code yang ada di layar. Nanti setelah teman-teman mengisi formulir online tersebut, kita dari Perpustakaan UI akan mengirimkan username dan password keanggotaan perpustakaan kepada email teman-teman. Username dan password keanggotaan ini berbeda dengan SSO UI. Jadi teman-teman jangan lupa untuk aktivasi keanggotaan. Sekali lagi linknya di bit.ly/akta_uilib. Atau teman-teman juga bisa lihat link yang sudah ada di chat dan bisa klik link yang ada di chat. Oke, nah kenapa sih kita harus aktivasi keanggotaan? Yang pertama itu untuk meminjam buku. Di sini teman-teman udah dapat KTM belum? Kalau misalnya sudah dapat KTM, nanti untuk meminjam bukunya bisa ke lantai 2 perpustakaan, kemudian menunjukkan kartu mahasiswa kepada petugasnya. Tapi sebelum minjem buku harus aktivasi keanggotaan dulu di link yang tadi sudah dicantumkan di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua, ya, kalau misalnya teman-teman belum punya KTM, jangan khawatir karena teman-teman tetap bisa pinjam buku. Caranya silakan tunjukkan halaman Siak NG kepada petugas atau pustakawan yang ada di layanan peminjaman buku atau sirkulasi lantai 2. Atau bisa juga dengan menyebutkan NPM-nya. Tentunya setelah harus aktivasi keanggotaan terlebih dahulu. Nah, kemudian fungsi aktivasi keanggotaan yang kedua adalah untuk mengunduh koleksi digital. Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh Ibu Kepala Perpustakaan di sambutannya, koleksi tercetak kita itu cuma sekitar 6%-nya aja dari keseluruhan koleksi. Gitu. Jadi, meskipun kita punya lebih dari 200.000 judul buku teks, tapi sebenarnya sebagian besar koleksi kita itu adalah koleksi digital yang bisa diakses baik dari dalam kampus maupun luar kampus. Nah, untuk mendownload koleksi-koleksi digital ini yang berada di situs lib.ui.ac.id, teman-teman harus aktivasi keanggotaan dulu gitu. Jadi nanti begitu masuk ke situs lib.ui.ac.id, teman-teman login dulu menggunakan akun keanggotaan perpustakaannya, baru bisa download koleksi-koleksi membership dan e-book yang ada di situs perpustakaan UI. Nah, terus kita juga ada beberapa menu anggota yang mungkin baru bisa diakses setelah teman-teman login. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan untuk login menu keanggotaan ya. Oke, nah tentunya sekali lagi saya ulangin lagi sebelum teman-teman login harus aktivasi keanggotaan dulu di bit.ly/akta_uilib. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke website perpustakaan UI di lib.ui.ac.id. Di kanan atas di sini ada menu untuk login. Nanti kalau teman-teman udah dikasih username dan passwordnya sama pustakawan kami ke email, ini bisa langsung login aja. Oke, nah teman-teman bisa diperhatikan di sini ada menu beranda tentang kami, koleksi, menu, dan ada menu tamu ya, karena kita belum login.
Kalau sudah masukin username dan password, kita bisa klik login. Nah, di sini kita bisa lihat tadi menu tamu sekarang berubah jadi anggota. Di menu anggota ini kita bisa klik informasi akun saya. Di sini ada keterangan masa berlaku keanggotaan kita berakhirnya kapan. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata tanggal apa namanya tahun segini masih melanjutkan atau masih belum lulus, atau kalau misalnya di em, fakultas lain ada yang melanjutkan ke profesi ya, nanti bisa mungkin diaktifasi lagi keanggotaannya atau diperpanjang masa keanggotaannya ke bagian situasi perpustakaan. Terus udah gitu di sini ada daftar pinjaman juga. Nanti kalau teman-teman pinjam buku akan muncul di sini daftar buku yang dipinjam beserta tanggal kembalinya. Sehingga nanti teman-teman tidak terlambat mengembalikannya. Soalnya kalau terlambat dendanya lumayan 2.000 per hari per buku. Eh, gitu. Oke, untuk benefit lainnya yang untuk download koleksi membership, nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada saat demo pencarian literatur ya. Sekarang kita lanjutkan dulu ke materinya. Oke. Ya, lanjut. Ini adalah koleksi perpustakaan UI yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Muammar ya. Untuk koleksi perpustakaan kita ada lebih dari 3 juta judul koleksi. Yang sebagian besar yang merah-merah ini adalah koleksi digital. Untuk koleksi yang bisa dipinjam ini cuma buku teks aja ya teman-teman. Ini ada di lantai 2, koleksi buku teks. Kemudian untuk buku referensi ini adalah koleksi seperti ensiklopedia, kamus. Kalau teman-teman memerlukan koleksi seperti itu, bisa ke lantai 4, ke ruang koleksi buku referensi. Tapi ini cuma bisa dibaca di tempat aja. Kemudian ada naskah kuno dan buku klasik. Di sini untuk naskah-naskah ini sebagian merupakan naskah berbahasa Jawa kuno dan beraksara Jawa kuno, meskipun ada juga naskah-naskah dengan bahasa dan aksara lain. Kalau misalnya teman-teman tertarik meneliti tentang mungkin obat herbal dan naskah-naskah lain yang sifatnya tentang kearifan lokal mengenai kesehatan, bisa ke ruang naskah di lantai 2, nanti ada pustakawan yang bisa membantu teman-teman. Atau kalau bisa baca aksaranya, bisa juga lihat file digitalnya di situs perpustakaan. Terus ada juga koleksi jurnal tercetak. Jurnal ini adalah hasil-hasil penelitian yang dituangkan dalam satu bentuk karya ilmiah. Untuk jurnal tercetak ini ada di lantai 4, namun kita sebenarnya jauh lebih banyak koleksi e-jurnal ya daripada jurnal tercetak. Jadi teman-teman kalau membaca jurnal tercetak bisa ke lantai 4, tapi ada juga koleksi jurnal yang bisa teman-teman download. Koleksi UIANA ini adalah koleksi karya Sivitas Akademika UI. Jadi seperti skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, kemudian pidato pengukuhan guru besar. Ini bisa teman-teman baca di lantai 3 perpustakaan UI, atau juga sudah sebagian besar sudah didigitalisasi atau tersedia dalam bentuk digital dan bisa di-download di situs lib.ui.ac.id. Untuk koleksi multimedia ini adalah ada sebagian yang bisa di-download atau dilihat secara online, tapi ada juga yang berupa CD dan DVD yang bisa teman-teman lihat di lantai 2 perpustakaan di ruang multimedia. Kemudian sisanya ini adalah koleksi electronic resources atau sumber daya elektronik yang teman-teman bisa baca atau download secara online, baik dari dalam maupun luar kampus. Nah, hari ini kita akan mempelajari akses koleksi perpustakaan dari 2 sumber ini. Yang pertama dari lib.ui.ac.id, yang kedua dari remote access atau remote-lib.ui.ac.id. Nah, sekarang ini adalah tampilan halaman depan situs perpustakaan. Jadi di bagian atas ini ada opsi bahasa, teman-teman bisa ganti dari bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia atau sebaliknya. Terus di kanan atas ada menu untuk login seperti yang sudah ditunjukkan tadi ya.
Di bagian tengah ada menu pencarian, jadi di sini teman-teman bisa cari literatur berupa buku atau koleksi lainnya berdasarkan kata kunci, judul koleksi, eh, topik-topik penelitian yang ingin kalian teliti, atau juga bisa berdasarkan pengarang atau penulis kalau udah tahu pengarang atau penulisnya. Terus di sebelah kanan di sini ada collection type atau jenis koleksi. Kalau teman-teman mau browsing berdasarkan jenis koleksinya silakan. Bisa juga misalnya kalau mau cari inspirasi untuk tema skripsi atau tesis nanti bisa diklik aja jenis koleksinya. Nah, kalau teman-teman masih merasa bingung, jangan khawatir karena teman-teman bisa klik icon yang ada di kanan bawah ini untuk chat dengan pustakawan atau tanya pustakawan. Oke, nah sekarang kita akan mungkin langsung aja ya ke demo ke situs lib.ui.ac.id untuk penelusuran informasinya. Nah, sekarang kita sudah ada di lib.ui.ac.id. Ini kita log out dulu ya, karena kita mau nunjukin kalau misalnya belum login bagaimana tampilannya. Oke, sekarang kita akan coba untuk cari dulu koleksi tercetak dari mungkin tema-tema yang terkait dengan kesehatan masyarakat. Di sini kita akan coba dulu menggunakan menu pencarian yang ada di sini. Misalnya kita bisa pakai pencarian sederhana. Misalnya teman-teman yang dari manajemen rumah sakit mungkin mau mencari buku tentang manajemen rumah sakit. Kita bisa ketik aja kata kuncinya, kemudian kita klik cari. Nah, nanti kalau sudah, ini akan ada hasil pencarian tentang kata kunci yang tadi kita cari, yaitu manajemen rumah sakit. Kita bisa browsing dulu ya, kita lihat dulu judulnya dan tipe koleksinya, apa dan juga mungkin tahun terbitnya, apakah ada yang cocok dengan keinginan kita, kan? Misalnya kita pengen yang tahun terbitnya mungkin jangan yang terlalu lama misalnya. Kalau misalnya ada yang sudah sesuai dengan keinginan kita, ini bisa diklik aja judulnya. Misalnya yang ini, kita klik judulnya, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman metadata koleksi atau informasi mengenai buku ini, koleksi ini. Di sini ada judulnya, kemudian di sini juga ada beberapa informasi yang perlu teman-teman catat atau perhatikan. Yang pertama untuk lokasi koleksi. Jadi di sini lokasinya adalah Perpustakaan UI lantai 2 dalam kurung buku teks. Berarti ini adalah koleksi buku teks dan teman-teman untuk membacanya harus datang ke Perpus UI lantai 2 ruang koleksi buku teks. Kemudian ruang koleksi buku teks kan sangat besar ya ruangannya. Di situ ada 200.000 buku. Gimana kita caranya untuk menemukan koleksi tersebut. Nah, kita catat nomor panggilnya di sini. Jadi, koleksi perpustakaan UI itu disusun berdasarkan suatu klasifikasi yang namanya Dewey Decimal Classification. Jadi, itu adalah klasifikasi berdasarkan subjek ilmu. Ada 10 kategori pembagiannya, tapi teman-teman nggak usah mempelajari hal tersebut atau menghafalkannya, karena kalian bisa eh, catat aja kolom number ini dan nanti cari buku di rak yang sesuai dengan nomor panggil ini. Kalau misalnya baru pertama kali ke perpus atau masih bingung, jangan khawatir, nanti ada pustakawan di sana yang bisa membantu teman-teman untuk menemukan buku tersebut atau menunjukkan di mana lokasi bukunya. Kemudian ketersediaannya di sini tulisannya tersedia ya. Jadi koleksi ini berarti sedang tidak dipinjam, dan hari ini juga atau saat ini juga teman-teman bisa ke Perpus UI untuk membacanya atau bahkan bisa dipinjam juga gitu. Kalau misalnya bukunya lagi dipinjam, di sini biasanya ada keterangan tanggal kembalinya tanggal berapa. Jadi nanti teman-teman tahu kapan teman-teman harus ke Perpus UI untuk meminjam buku tersebut. Nah, kalau enggak, teman-teman juga bisa mencari buku-buku yang sesuai atau mirip dengan tema yang ada di buku ini. Di sebelah kanan ini ada rekomendasi buku-buku atau literatur lain yang mungkin temanya mendekati dengan ini. Jadi kalau misalnya buku ini sedang dipinjam, untuk alternatifnya teman-teman bisa klik untuk membaca koleksi lain yang temanya mirip.
gitu. Nah, sekarang kita akan coba lagi untuk kembali ke situs sleep.ui.ac.id. Nah, di sini kita ada di sebelah kanan ada jenis koleksi ya. Ada buku klasik, buku MPKT, buku teks, e-books, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencari koleksi spesifik, misalnya kalau buku kayaknya nggak sempat ke perpus UI deh buat minjem bukunya. Jadi kita mau baca-baca e-book saja, bisa langsung diklik aja tulisan e-booksnya, dan nanti kita bisa melihat daftar koleksi e-books yang dimiliki perpus UI. Itu ada lebih dari 9.000 judul e-books. Kemudian nanti teman-teman kalau misalnya belum ada gambaran mau cari ini tentang apa bisa di browsing aja judulnya. Kalau belum ada bisa ke halaman 2 dan seterusnya. Atau kalau misalnya udah ada tema yang ingin dicari, mungkin bisa juga mencari di kotak pencarian yang ada di atas. Di sini kita bisa cari berdasarkan judul, misalnya hmm, epidemiologi gitu ya, misalnya kita cari. Nah, di sini ada beberapa e-books yang sesuai dengan kata kunci kita, yaitu epidemiologi. Nah, di sini kita bisa lihat-lihat dulu judulnya. Kalau ada yang sesuai, kita bisa klik eh, judulnya. Kemudian setelah itu di bawah ini ada tulisan unduh. Nanti kita bisa klik unduh. Tapi di sini kan tadi kita belum login di awal ya. Jadi tulisan unduhnya masih belum bisa kita klik. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa open lib.ui.ac.id di tab baru. Kemudian kita bisa login. Nah, kalau kita sudah login, nanti kita kembali ke tab yang ada koleksi kita yang tadi, kemudian langsung di refresh aja. Nah, nanti langsung keluar apa namanya link untuk unduhnya. Kita bisa unduh unduh PDF-nya atau download PDF-nya. Atau kalau enggak, kita juga bisa klik judulnya. Oke, kalau misalnya ada kendala seperti ini, jangan khawatir. Bisa teman-teman bisa langsung email aja ke perpustakaan dan bilang aja saya mau mengakses koleksi dengan judul ini, namun terdapat kendala gitu. Kita coba cek koleksi lain ya, apakah bisa di-download. Kayak yang ini bisa di-download PDF-nya. Nah, untuk PDF e-book ini, teman-teman bisa baca di komputer atau bisa juga langsung di-download untuk bisa dibaca offline. Atau bahkan mungkin kalau mau di-print juga bisa ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang lebih prefer baca kertas dan baca komputer juga bisa. Kemudian di sini juga kalau misalnya teman-teman buka e-booknya ini di tablet atau di handphone yang mungkin kapasitas storage-nya tidak terlalu besar, sehingga teman-teman tidak mau mengunduh e-book ini, itu jangan khawatir, teman-teman bisa juga baca offline tanpa menyimpan e-booknya. Tinggal diklik aja judulnya, kemudian nanti akan muncul e-book reader yang seperti ini. Nanti teman-teman bisa baca tanpa harus mendownload e-booknya. Oke, ya. Kita sudah mempelajari cara mendownload e-book. Nah, tapi untuk sumber e-book itu tidak hanya dari situs lib.ui.ac.id, ada juga sumber-sumber lainnya yang nanti kita akan pelajari ya. Nah, selain koleksi buku teks dan e-book, ada juga koleksi-koleksi seperti tugas akhir mahasiswa UI, seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Kadang-kadang kita dalam menulis itu sesuatu yang susah ditemukan adalah ide ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih bingung atau misalnya belum ada ide untuk menulis, ini bisa mencari inspirasi dengan melihat penelitian mahasiswa UI sebelumnya. Nah, kita bisa seperti yang tadi ya, kita bisa klik jenis koleksinya di sini. Di sini ada koleksi yang sifatnya open access, yaitu koleksi yang
terbit dari tahun 2008 sampai 2011. Kemudian ada juga koleksi membership, yaitu tahun terbitnya yang selain yang tadi itu. Nah, tapi sekarang kita akan coba pakai pencarian spesifik ya. Kita bisa klik aja pencarian spesifik. Kemudian kita sekarang misalnya mau mencari skripsi dari jurusan gizi misalnya. Eh, tapi kan di sini tulisannya masih pencarian semua koleksi. Kita bisa klik tulisan semuanya, kemudian kita pilih aja skripsi membership. Teman-teman juga bisa pilih skripsi open, tapi tahun terbitnya yang tadi ya, 2007 sampai 2011. Kalau mau yang baru-baru, berarti ada di membership. Kemudian di sini kita pencariannya misalnya nggak mau berdasarkan judul, karena kita mau cari skripsi-skripsi yang dari program studi gizi. Kita bisa klik aja pencarian berdasarkan program studi, kemudian kita ketik gizi. Kalau sudah kita cari. Nah, nanti akan muncul hasil-hasil pencariannya. Di sini ada 478 dokumen skripsi dari program studi gizi. Nanti teman-teman bisa baca dulu judul-judulnya. Kalau misalnya ada yang sesuai dengan apa namanya keinginan teman-teman atau ada yang menarik perhatian teman-teman bisa langsung diklik aja. Misalnya yang ini kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah ya. Di sini ada nomor panggilnya. Kalau misalnya teman-teman mau baca koleksi yang bersifat tercetak atau skripsi printed skripsi tercetaknya, ini bisa di copy aja nomor panggilnya atau dicatat. Kemudian teman-teman bisa datang langsung ke perpustakaan UI lantai 3. Koleksi skripsi ini tidak bisa dipinjam, hanya bisa dibaca di tempat aja. Tapi teman-teman juga bisa download skripsinya dengan mengklik unduh di sini. Nah, ini langsung ke download ya filenya, atau bisa klik ini juga untuk download e-booknya, ya, seperti tadi, untuk membaca e-booknya. Nah, selain skripsi, nanti kita bisa juga cari tugas akhir lainnya, misalnya seperti tesis. Kita bisa cari dari program studi kesehatan masyarakat juga ya. Nanti di sini ada tesis-tesisnya yang bisa juga teman-teman download dan baca. Nah, kadang-kadang mungkin kita kadang suka insecure juga atau khawatir apakah tesis dan skripsi dan karya ilmiah yang kita upload ke perpustakaan ini akan diplagiat. Ini teman-teman nggak usah khawatir ya, karena skripsi, tesis, dan disertasi yang di-upload ke perpustakaan UI itu file PDF-nya diproteksi. Dia tulisannya tidak akan bisa di-copy-paste. Kemudian ada proteksi dari watermark Makarya juga, dan nama serta judul karya teman-teman di bagian bawah uh, file yang di-upload. Jadi ini aman teman-teman, nggak uh, akan sangat sulit untuk memplagiat keseluruhan dari tesis atau skripsi ini. Selain itu, karena PDF-nya diproteksi, tulisan yang ada di dalam skripsi ini juga tidak terindeks oleh Google atau apa ya tools-tools AI, sehingga tidak akan bisa kita sangat kecil kemungkinannya untuk digunakan untuk melatih tools-tools artificial intelligence seperti itu. Nah, kita sudah mudah-mudahan sudah cukup jelas ya untuk penelusuran literatur di lib.ui.ac.id. Oke, kita kembali lagi ke materi. Oke, jadi di sini nanti bisa dibaca lagi untuk materinya kalau misalnya ada yang terlupa ya untuk materi kita hari ini. Oke, sekarang kita akan membahas e-resources yang dilanggar.
Jadi tadi kita sudah membahas koleksi-koleksi seperti buku teks, kemudian skrip tesis disertasi, terus e-book yang dimiliki oleh perpustakaan UI. Dan bisa diakses atau dilihat datanya melalui lib.ui.ac.id. Nah, selain koleksi-koleksi buku yang dibeli atau karya ilmiah yang disubmit ke Perpus UI, em, ada juga koleksi-koleksi dari penerbit-penerbit di eh, penerbit-penerbit internasional yang menerbitkan e-book, kemudian e-jurnal, dan literatur lainnya yang dilanggan oleh UI. Untuk penerbit tersebut antara lain adalah Science Direct, ProQuest, kemudian ada juga Oxford, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman udah pernah mendengar juga. Dan di sini mereka menerbitkan literatur-literatur yang bisa membantu teman-teman dalam kegiatan akademik dan penelitiannya. Nah, di sini setiap tahunnya UI melanggan online database eh, yang sifatnya terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Ada yang bersifat multidisiplin, ada yang dari ilmu kesehatan, sains teknologi, sosial humaniora, ada juga yang khusus untuk e-books, dan ada juga yang sifatnya research tools. Nah, online database ini, karena kita melanggan dari publisher-nya langsung, ini bisa di-download atau dibaca dari situs publisher-nya. Misalnya, kalau dia Gestor, bisa di-download di gestor.org, kemudian dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa mengaksesnya dari luar kampus melalui satu pintu, yaitu melalui remote access di remote-ui.ac.id. Gitu. Nah, untuk ilmu kesehatan ini kita bisa menggunakan database yang multidisiplin ya, atau bisa juga pakai yang sifatnya khusus ilmu kesehatan seperti Clinical-Key, Medline, kemudian Progress Health and Medical, dan lain sebagainya. Tapi untuk ilmu kesehatan masyarakat ini kan sebenarnya sifatnya multidisiplin ya. Misalnya kalau untuk bidang K3 kadang-kadang beririsan dengan apa namanya ilmu teknik misalnya. Atau untuk manajemen rumah sakit kadang-kadang juga membuat suatu sistem yang ada hubungannya dengan ilmu komputer. Sehingga sebenarnya teman-teman juga bisa mencari eh, jurnal atau e-booknya dari database lainnya yang sesuai dengan topik penelitian teman-teman. Nah, di sini ini adalah online database yang dilanggan tahun 2023. Ini adalah listnya ya, yang nanti bisa kita manfaatkan. Oke, untuk akses online database ada dua cara, ada dari dalam kampus UI, nanti daftar online database-nya ada di lib.ui.ac.id, nanti kita pelajari cara mengaksesnya. Kemudian kalau dari luar kampus UI, ini bisa melalui remote-lib.ui.ac.id. Nah, yang pertama untuk akses online database dari dalam kampus UI. Nah, di sini dari dalam kampus UI itu teman-teman harus connect ke hotspot UI ya. Jadi kalau misalnya akses online database-nya pakai jaringan Telkomsel, ini tetap harus akses lewat remote access. Tapi kalau misalnya teman-teman connect ke hotspot UI dan login menggunakan SSOI, teman-teman bisa buka lib.ui.ac.id, kemudian scroll ke bawah dan klik tulisan online database list. Nanti di sini akan muncul daftar online database-nya. Kalau misalnya ada yang sesuai dengan mungkin subjek topik penelitian teman-teman, bisa diklik judul database-nya, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman penerbitnya, sehingga teman-teman bisa searching topik yang diinginkan di sini. Oke. Nah, kalau akses dari luar kampus, teman-teman bisa buka remote-lib.ui.ac.id. Jadi, teman-teman bisa buka atau download atau akses electronic resources yang dilanggan UI dari dalam maupun dari luar kampus, bisa dari rumah, bahkan bisa selama 24 jam ya. Kemudian setelah itu kita bisa login menggunakan akun SSO kita gitu. Jadi kalau untuk remote access ini loginnya tidak menggunakan akun keanggotaan perpustakaan, tapi menggunakan SSO. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman remote access. Seperti biasa kita bisa pilih database yang kita inginkan atau bisa juga pakai summon search atau
search engine atau kotak pencarian yang ada di atas. Pencarian lainnya nanti sama seperti biasa ya. Oke, sekarang kita akan live demo online database. Oke, jadi kita sekarang coba akses dari dalam kampus dulu ya. Kita bisa ke halaman depan lib.ui.ac.id. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita klik tulisan online database list. Oke, kita klik. Setelah itu akan diarahkan ke halaman yang berisi daftar online database yang dilanggan oleh UI. Di sini ada yang multidisiplin, ada annual reviews, ada Gestor, Oxford, Request, dan lain sebagainya. Untuk Science Direct dan Springer ini selain berisi jurnal ada e-books juga. Kemudian untuk Statista ini adalah platform data dan statistik. Jadi kalau teman-teman lagi menulis pendahuluan itu kan kadang harus dilengkapi dengan data-data, ini bisa juga dapat data-datanya dari sini, dari Statista. Nah, terus untuk ilmu kesehatan di sini ada clinical key, ada clinical key nursing. Kalau untuk anak FKM biasanya kan di bab 2 suka disuruh untuk menulis ini ya, apa ya namanya, faktor-faktor risiko, terus patofisiologi dari suatu penyakit tersebut. Nah, kadang kan kalau cari di jurnal mungkin harus dibaca satu-satu. Nah, kalau di clinical key ini dia sifatnya udah merupakan summary dari suatu penyakit, jadi kita bisa langsung cari penyakit tertentu, lalu kita langsung dapat informasi-informasi tentang penyakit tersebut. Tuh, jadi ini sangat bermanfaat juga sih buat penulisan. Kemudian ada juga Embase, di sini juga ada penelitian di bidang biomedical, ada akses farmasi, ini lebih ke database yang berisi obat-obatan. Kemudian ada juga Medline, EBSCO. Di sini isinya artikel-artikel jurnal tentang kesehatan. Tuh. Oke, dan yang lainnya ini dari subjek sains teknologi dan sosial humaniora. Terus ada juga yang berikutnya, di sini ada e-books. Nah, tadi kan kita download e-booknya dari situs lib.ui.ac.id. Selain dari sini, tadi kan cuma ada 9.000 e-book. Di sini ada juga e-books dari publisher lainnya, seperti dari Cambridge, e-book Central, Emerald, IG Publishing, Oxford Science Direct, dan Springer. Untuk koleksi yang terbanyak, e-book terbanyak memang ada di ProQuest e-book Central, tapi sebenarnya banyak juga e-book untuk kesehatan di Springer Link dan Science Direct yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, kita sekarang coba akses koleksi e-book terlebih dahulu ya. Di sini saya ingin menunjukkan database Springer Link. Kita bisa langsung klik aja logonya. Kemudian setelah itu kita akan diarahkan ke halaman depan dari Springer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada jenis-jenis koleksinya yang dilanggan oleh UI, ada jurnal, buku, kemudian ada buku referensi, proceeding. Proceeding ini seperti makalah apa ya namanya, makalah konferensi gitu ya. Teman-teman kalau mau cari buku bisa langsung klik aja tulisan books. Nah, di sini kita ada, jadi Springer Link memiliki 317.245 koleksi e-book, tapi ini include review only content. Jadi tidak semua konten yang ada di penerbit Springer Link ini dilanggan oleh UI. Jadi kita cuma melanggan beberapa paket atau beberapa judul saja. Kalau kita mau menghilangkan konten-konten yang ada gemboknya ini, kita bisa uncheck yang include review only. Oke, nah selain itu kita bisa cari juga berdasarkan kategorinya. Selain dalam pencarian, kita bisa juga mencari berdasarkan disiplin ilmu ya, misalnya medicine and public health. Jadi di setiap database biasanya di sebelah kiri itu ada menu filter di mana kita bisa membuat hasil pencarian kita lebih spesifik berdasarkan subjek
bahasa, dan kita juga bisa berdasarkan tahun ya. Kita bisa lihat date publish-nya. Misalnya mungkin kita mau cari yang eh, mungkin 3 tahun terakhir, kita bisa submit. Nah, ini adalah buku-buku terbaru tentang medicine and public health. Kita bisa baca dulu judul-judulnya. Kemudian kalau misalnya ada yang sesuai, kita bisa langsung ikut aja. Nah, nanti di sini kita bisa langsung download bukunya dalam bentuk PDF. Oke, dia langsung terdownload di bawah sini ya. Nah, kemudian selain pencarian yang seperti tadi ya, kita browsing berdasarkan eh, tema atau judul. Nah, kita bisa juga, misalnya kita menggunakan ebook sentral, mencari berdasarkan subjek atau topik atau kata kunci. Misalnya di sini, atau berdasarkan pengarang juga bisa. Misalnya kita mencari buku, karena tadi kita cari buku tentang yang berhubungan dengan mata kuliah kita ya, mungkin kita mau cari juga buku yang sifatnya hiburan gitu. Seperti novel-novel atau cerita-cerita. Kita bisa cari, ketik aja kata kuncinya, buku yang kita cari, misalnya Sherlock Holmes. Kalau udah kita search, di sini ada beberapa hasilnya ya dari ProQuest ebook sentral. Nanti kalau misalnya ada yang ingin kita baca, kita bisa langsung klik judulnya seperti biasa ya. Kemudian nanti kita bisa baca online, atau kita juga bisa download bukunya dalam bentuk PDF. Oke, untuk mendownload seperti biasa kita klik icon download yang ada di atas sini. Oke, itu tadi pencarian ebook ya. Nah, sekarang kita akan mencari misalnya artikel jurnal tentang kesehatan masyarakat. Tapi sekarang saya akan mencontohkan untuk pencarian dari luar kampus. Misalnya teman-teman lagi ngerjain tugas di rumah dan perlu referensi dari jurnal yang dilanggan UI. Kita bisa langsung aja ketik remote-strip.lib.ui.ac.id. Nah, setelah itu kita harus login menggunakan akun SSOUI kita. Nah, setelah kita login, ini akan diarahkan ke halaman remote access. Ini sama seperti tadi di situs UI ACID, kita ada juga daftar-daftar jurnalnya yang bisa langsung kita klik atau kita cari. Misalnya untuk Medline, tadi kan untuk EBSCO ada database Medline yang khusus untuk kesehatan. Kita bisa langsung aja klik EBSCO Host. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman EBSCO. Nah, EBSCO ini adalah sebuah platform yang terdiri dari banyak database dengan berbagai subjek. Jadi, di sini kita klik EBSCO Host Research Database. Nah, karena EBSCO ini terdiri dari berbagai subjek atau berbagai database, di sini kita dikasih pilihan apakah kita mau mencari dari semua database atau cuma mau dari database tertentu aja. Karena kita mau mencari artikel jurnal dari ilmu kesehatan, kita bisa langsung klik aja yang Medline with full text. Nah, kalau udah di sini ada kotak pencariannya, di sini langsung kita cari aja ya ininya. Misalnya apa ya? Bisa kita cari cancer, mungkin pada wanita gitu ya, atau female. Kita bisa atur di sini, kita bisa gunakan boolean logic. Jadi kita mau cari suatu artikel jurnal tentang kanker pada perempuan. Kemudian woman ini juga ada sinonimnya yaitu female. Jadi kita ketik kata kunci alternatifnya or female.
Kita search kalau sudah, kita klik search, kemudian nanti akan muncul hasil penelitiannya ya tentang kanker pada perempuan. Ini kalau misalnya mau cari dari Indonesia juga bisa. Kadang-kadang kita harus membuat hasil pencarian kita lebih spesifik ya. Jadi kita bisa tambahkan kata kunci lain yang mungkin membuat hasil pencarian kita lebih spesifik. Misalnya lokasi atau subjek penelitiannya dan sebagainya. Nah, di sini sekarang hasil pencariannya lebih sedikit ya. Di sini ada 1190 hasil, dan kalau teman-teman masih mau membuat menjadi lebih spesifik juga, bisa menggunakan menu filter yang ada di sebelah kiri. Kita bisa limit to full text supaya hasil pencariannya muncul yang ada full text-nya semua. Kemudian untuk tahunnya, karena ilmu kesehatan ini merupakan ilmu yang berkembang sangat pesat ya, sangat cepat, yang kita bisa cari dengan mungkin 5 tahun terakhir. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul hasil pencarian yang jauh lebih spesifik ya. Yang dari 1000 hasil, sekarang kita dapat 79. Seperti biasa, kalau kita mau baca artikel jurnalnya, bisa diklik judulnya. Setelah itu akan diarahkan ke halaman untuk membaca jurnalnya. Nah, di sini teman-teman bisa baca online langsung untuk baca filenya dalam bentuk HTML, atau kalau mau download bisa klik langsung PDF full text. Nanti dia langsung kebuka filenya untuk di-download. Di sini ada file PDF-nya yang bisa langsung di-download. Oke, tapi saya mau menunjukkan sesuatu yang tadi apa namanya, file dalam bentuk HTML. Ini di bagian atas ada tulisan listen. Khusus untuk EBSCO di sini dia sangat disable friendly. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki apa namanya, visually impaired, atau mungkin matanya sudah nggak jelas untuk melihatnya, ini sambil baca bisa sambil mendengarkan. Jadi bisa sambil mendengarkan artikel jurnalnya juga. Oke, itu tadi untuk EBSCO. Nah, kita kembali ke halaman depan remote access ya, di remote-lib.ui.ac.id. Jadi di sini ada kotak pencarian ya di sebelah kiri atas. Ya, kotak pencarian ini namanya adalah summon search. Selain bisa diakses di remote access, ini teman-teman juga bisa googling wiki summon. Kemudian bisa klik hasil pencarian yang paling atas, dan teman-teman bisa langsung mencari literatur dari jurnal dan e-book dan literatur lainnya yang dilanggan oleh UI. Sekarang kita coba cari dari remote access ya, menggunakan kotak pencarian summon search. Misalnya kita ingin mencari tentang tuberkulosis, misalnya ya. Nah, di sini akan muncul hasil pencarian dari seluruh database yang dilanggan oleh UI. Jadi kalau tadi kan kita harus ngeklik satu-satu untuk database-nya. Kalau menggunakan pencarian UI Summon, kita tinggal mencari di satu search engine aja. Seperti biasa, kita bisa refine atau membuat pencarian kita lebih spesifik dengan klik full text online, supaya hasil yang muncul ini ada PDF-nya semua ya, jadi nggak cuma muncul abstraknya aja. Untuk konten type-nya juga kita bisa pilih apakah mau jurnal, mau tesis disertasi, atau e-book. Karena kita mau cari hasil penelitian, kita klik aja jurnal artikel. Nah, di sini bisa juga kita pilih berdasarkan disiplin ilmu dan
kita spesifikkan berdasarkan tahun publikasi. Bisa pilih misalnya 5 tahun terakhir. Dan seperti biasa, kalau teman-teman masih ingin membuat hasilnya lebih spesifik, bisa juga menambahkan kata kunci. Misalnya diabetes risk factor untuk mencari penyebab dari tuberkulosis. Di sini akan muncul hasil yang lebih spesifik, ya. Kalau ada hasil pencarian yang ingin teman-teman baca, ini bisa klik aja judulnya seperti biasa. Kemudian setelah itu eh, di sini akan diarahkan ke halaman penerbit dari artikel jurnal ini. Nah, di sini bisa langsung diklik full text PDF-nya, atau teman-teman bisa juga baca dalam bentuk HTML, atau bisa sambil mendengarkan juga supaya lebih berkonsentrasi dalam membacanya. PDF-nya seperti biasa bisa langsung di-download. Oke, itu tadi pencarian menggunakan UI Summon. Sekarang kita kembali ke database list di lib.ui.ac.id. Nah, salah satu database di bidang kesehatan lainnya adalah Clinical Key. Ini kita akan coba akses ya. Di Clinical Key ini, teman-teman bisa mengetahui informasi mengenai kondisi kesehatan atau penyakit tertentu. Jadi di sini teman-teman bisa langsung diketik aja nama penyakitnya, misalnya apa ya, tulang cancer. Kemudian langsung klik search. Nanti di sini akan muncul sumber-sumber literatur mengenai kanker paru-paru, tapi di sebelah kanan juga ada summary-nya. Jadi teman-teman bisa baca langsung, misalnya diagnosisnya, kemudian juga apa namanya treatmentnya, dan sebagainya. Sehingga misalnya kalau untuk persiapan ditanya oleh dosen gampang, jadi tinggal mempelajari yang ada di sebelah kanan ini gitu. Itu untuk clinical key, tapi teman-teman juga tetap bisa mendownload artikel jurnal yang ada di sini kalau misalnya diperlukan sebagai referensinya ya, supaya kita bisa disitasi di daftar pusaka. Kita bisa klik jurnal articles, kemudian klik yang ingin kita baca atau download. Kemudian setelah itu bisa juga dibaca dalam bentuk HTML atau di-download dalam bentuk PDF. Diklik aja ikon PDF-nya. Nah, ini sama seperti biasa ya. Nanti kalau udah muncul bisa langsung di-download untuk artikel jurnalnya. Oke, itu tadi tentang akses online database perpustakaan UI. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi ya. Oke, nah di sini kita ada selain koleksi-koleksi yang dilanggan oleh perpustakaan UI, ada juga koleksi-koleksi yang sifatnya open access, baik yang diterbitkan oleh UI maupun oleh publisher lain. Di sini teman-teman kalau misalnya mau lihat konten-konten yang diterbitkan atau diproduksi oleh UI, bisa buka aja lib.ui.ac.id, scroll ke bawah, kemudian klik link yang ada di bawah koleksi UI ini. Misalnya ada UI video online untuk video-video perkuliahan, kemudian UI Open Access Journal untuk jurnal dan scholarly journal yang diterbitkan oleh UI. Kemudian ada juga UI Documentation and Archive. Di sini juga ada International Journal of Technology, salah satu jurnal terbitan UI yang terindeks di Scopus. Nah, di sini ada situs jurnal.ui.ac.id. Di sini teman-teman bisa cari jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh UI, bisa berdasarkan subjek, dan bisa berdasarkan dia terindeks di mana, gitu kan. Kadang-kadang kita kan saat melakukan penelitian, kita ingin mempublishnya atau mempublikasikannya di jurnal-jurnal. Nanti teman-teman mungkin mau cari referensi dari jurnal-jurnal yang ada di UI, supaya mungkin dalam menerbitkannya kita lebih yakin bahwa jurnal tersebut berkualitas dan bereputasi gitu.
Nah, kemudian di sini juga ada Scholar Hub UI dan juga scholar.ui.ac.id. Jadi di sini kita ada karya-karya dosen dan peneliti Universitas Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari karya dosennya, bisa buka scholar.ui.ac.id dan langsung aja melakukan pencarian mungkin berdasarkan nama penulisnya. Tapi untuk scholar.ui.ac.id ini sifatnya sama seperti Scopus ya. Jadi dia nggak menyediakan full text atau menyediakan PDF hasil penelitiannya. Dia hanya menyediakan data dan abstraknya saja. Gitu. Jadi kalau mau membaca, mungkin teman-teman bisa mengcopy judulnya dan mencari di Google Scholar atau sumber-sumber yang dilanggan UI. Atau kalau misalnya sumber tersebut tidak open access, bisa langsung meng-email dosennya meminta karya tersebut. Nah, selain konten yang dilanggan oleh UI, kita juga ada artikel jurnal, e-book atau literatur yang sifatnya open access. Ini kita bisa cari di Google Scholar untuk artikel jurnal, kemudian juga repositori tugas akhir atau proceeding konferensi yang sifatnya open access. Untuk Open Library ini berupa e-book ya. Teman bisa buka untuk mencari e-book yang sifatnya open access. Ada juga PubMed untuk artikel jurnal open access dari rumpun ilmu kesehatan. Nah, untuk PubMed ini kalau misalnya dia lagi down, nanti teman-teman bisa juga Google untuk European PubMed atau PubMed Eropa. Untuk rekomendasi lainnya nanti bisa bertanya kepada pustakawan. Sekarang kita coba sedikit praktek lagi ya untuk literatur yang sifatnya open access. Kita bisa buka Google Scholar di scholar.google.com. Nah, di sini pencariannya sama seperti tadi ya. Mungkin kita bisa pakai kata kunci yang tadi. Tuberculosis risk factors. Nah, di sini ada banyak banget artikelnya ya, atau literaturnya ada 1 juta lebih. Untuk membuat hasil penelusuran lebih spesifik, kita bisa pakai tanda kutip, atau kita juga bisa menambahkan all in title supaya kata-kata ini muncul di judul. Jadi kalau dia hanya muncul di daftar pustaka atau cuman di kesimpulannya aja, dia tidak akan muncul. Nah, di sini ada 296 hasil artikel yang berjudul Tuberculosis Risk Factors. Kita juga bisa refine search berdasarkan tahun. Kemudian kalau sudah, kita bisa baca judulnya. Kemudian kalau ada yang sesuai, bisa kita download PDF-nya dengan mengklik PDF yang ada di sini. Nanti dia akan langsung terdownload ke komputer kita. Untuk Google Scholar, teman-teman juga bisa menggunakan kata kunci bahasa Indonesia. Misalnya, faktor risiko diabetes. Kalau untuk yang dilanggan UI kan kebanyakan dari jurnal internasional ya yang berbahasa Inggris. Teman-teman juga kalau mau artikel jurnal bahasa Indonesia bisa ke Google Scholar aja dan menggunakan kata kunci berbahasa Indonesia untuk menemukan artikelnya. Di sini ada e-jurnal yang diterbitkan dari universitas lain di Indonesia. Kemudian biasanya juga ada hasil-hasil dari tugas akhir mahasiswa di luar UI. Gitu. Nah, di sini bisa langsung dibaca artikel bahasa Indonesianya. Nah, kemudian untuk PubMed, ini kita bisa langsung Google aja PubMed dan melihat hasil penelusuran yang paling atas. Nanti teman-teman bisa penelusuran seperti biasa di sini. Misalnya slide tadi ya. Di sini kita bisa menemukan artikel-artikel yang sifatnya open access tentang kesehatan. Kita bisa filter hasil pencarian di sini, kemudian bisa membacanya dengan mengklik judulnya seperti yang sebelumnya sudah ditunjukkan ya. Jadi intinya sih sebenarnya sama aja.
Oke, itu tadi tentang literatur yang sifatnya open access. Oke, kita sekarang kembali ke materi ya. Nah, di sini teman-teman kalau tadi kan kita lihat di koleksi perpustakaan UI eh, ada online database, ada e-book, kemudian ada juga e-journal, tapi ada juga research tools. Beberapa research tools antara lain adalah reference manager seperti Zotero, Mendeley, dan EndNote. Ini supaya teman-teman ketika menulis suatu karya ilmiah atau penelitian bisa lebih organized dalam apa namanya menyimpan referensi dari penelitian tersebut gitu dan memudahkan pada saat menyusun daftar pustaka. Kemudian ada juga Turnitin yang sifatnya untuk mencegah plagiarisme ya atau mengecek kemiripan dokumen kita dibandingkan dengan karya lain yang diunggah di internet. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mempelajarinya, ini perpustakaan UI biasanya melakukan pelatihan literasi informasi dan research tools juga, dan bisa daftar di SID/pelatihan IL. Kalau mau request tema spesifik, bisa email ke email yang ada di situs perpustakaan UI, atau kalau mau konsultasi one on one juga bisa datang ke layanan pencegahan plagiarisme di lantai 3 Tower C Perpustakaan UI. Nah, di sini ada layanan aplikasi penelitian. Mungkin kalau untuk FKM kebanyakan penelitiannya kuantitatif ya, sehingga mungkin nggak begitu membutuhkan NTIVO. Tapi kalau teman-teman dari jurusan apa namanya dari Departemen PKIP, Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, mungkin kadang melakukan penelitian kualitatif juga, sehingga mungkin bisa dibantu dengan NVivo untuk mengolah transkrip penelitiannya. Tuh, nanti bisa buka aja link ini SID/layanan NVivo untuk pendaftarannya. Nah, baik, ini adalah kontak perpustakaan UI. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan atau ingin melakukan penelusuran literatur atau ingin request pelatihan lebih lanjut, bisa hubungi kita di email refdes.lib@ui.ac.id atau hubungi Humas Perpustakaan di 0821 1389 3177. Ya, sekian dari saya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dita yang telah menyampaikan materinya terkait strategi penelusuran dengan sangat lengkap dan jelas. Semoga teman-teman mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2023 makin tercerahkan ya bagaimana mengakses strategi penelusuran dan koleksi yang ada di perpustakaan terkait itu koleksi, fasilitas, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab ini Anda bertanya, kami menjawab. Yang ada di kolom chat saya bacakan dulu ya. Di sini di kolom chat ada Mas Setio Adi Sasongko. Dia menanyakan, semisal saya telah mengerjakan tugas akhir, kemudian tugas akhir yang saya kerjakan tadi ingin saya letakkan di perpustakaan sebagai koleksi perpustakaan, apakah hal tersebut bisa dilakukan? Apakah terdapat langkah-langkahnya atau tautan atau linknya? Mbak Dita? Ya, baik, terima kasih Mas Amar dan terima kasih Mas Setio atas pertanyaannya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah menulis tugas akhir, teman-teman bisa submit tugas akhirnya ke perpustakaan UI. Caranya adalah dengan menguploadnya ke lib.ui.ac.id/unggah. Nah, nanti biasanya sih dia linknya ada di situs perpustakaan juga ya, di slide yang ada di atas website perpustakaan, atau ada juga di pin message di Instagram perpus, dan untuk panduan penulisan tugas akhirnya juga ada di
website perpustakaan di slide info-info yang ada di atas bagian atas atau header website kita. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih juga atas pertanyaan dari Mas Setio Aji Sasongko. Adakah yang ingin bertanya? Silakan raise hand atau chat di kolom pertanyaannya di kolom chat. Silakan. Bisa juga raise hand, Mas, Mas Samad. Ya, bisa juga raise hand. Terima kasih, Pak Ahmad. Sambil nunggu pertanyaan, mau menambahkan, selain pelatihan literasi informasi, kita dari Perpus UI ada juga sosialisasi online database. Jadi kan tadi ada banyak banget ya database yang dilanggan, ada JSTOR, ProQuest, Embase, dan lain sebagainya. Jujur saya juga nggak expert dalam semua database tersebut. Nanti kalau teman-teman mau lebih detail dalam penggunaannya, bisa mengikuti sosialisasi online database yang dilakukan Perpus UI. Nanti informasinya ada di Instagram Perpus @ui_library, atau kalau udah daftar anggota nanti kita biasanya broadcast email informasinya ke email UI teman-teman. Oke, Dan terima kasih. jangan lupa memfollow akun perpustakaan, media sosial perpustakaan di tadi @ui_library. Di situ ada pemberitahuan informasi terkini terkait sosialisasi, acara kegiatan webinar, seminar, atau semacamnya yang terupdate di perpustakaan UI. Ya, ada yang raise hand atau tidak ada? Berarti sudah jelas semua ya yang diterangkan oleh saya dan Mbak Dita. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah ada, nah jangan lupa teman-teman dari FKM untuk mengisi link presensi di kolom chat, tinggal diklik saja. Oke, sebelum sambil mengisi link presensi, selanjutnya kita ada quiz. Kita kebalik nih. Kami bertanya, Anda menjawab. Jadi, uh, jika saya mengasih pertanyaan, cepat-cepatan nih, raise hand untuk menjawab pertanyaan dari saya. Jika jawabannya paling cepat dan paling tepat menjawab pertanyaan dari narasumber, itu akan ada souvenir dari kita untuk 3 peserta, 3 penanya sih sebenarnya. Kita ada 3 pertanyaan dan 3 jawaban, nanti dikasih 3 souvenir dari pemenangnya itu. Oke, dari pertama oleh Mbak Dita. Ya, baik. Terima kasih, Mas Amar. Jadi, Ya. teman-teman, kita ada 3 paket souvenir eksklusif dari Perpustakaan UI. Nah, nanti kalau yang tahu jawaban dari pertanyaan kami, langsung raise hand aja ya. Oke, ya langsung di cover ininya, kursornya di reactions. Pertanyaan pertama, sebutkan hari dan jam buka Perpustakaan UI. Hari Ya, dan juga perpustakaan UI, ya, ya, silakan. oke, udah banyak yang raise hand, tapi kayaknya tadi yang pertama atas nama Kak Sururi Ramadhani. Pak Oke. Sunri, bisa di open cam? Maaf Kak, lagi nggak bisa on cam. Boleh Oke, ini siap. aja. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 18, Sabtu jam 8 sampai jam 16. Gimana Mbak Dita? Agak sedikit kurang tepat, Hampir tuh ada. hampir. Ada kesalahan 1 jam operasionalnya tuh, yang hari apa? Gimana Mas Ahmad, dikasih atau kita lempar ke Kita yang lempar. lain? Kita Oke. lempar. Tadi kedua siapa Mbak Dita? Silakan. Bapak Setio ya. Ya, Bapak Setio Aji, Mas Setio. bisa dibuka kameranya kalau bisa. Maaf, Mas, saya lagi nggak bisa on cam. Oh, oke, siap. Makasih. Ya, dijawab. Jadi untuk
Senin sampai Jumat itu jam 8 sampai jam 18. Hmm. Di hari Sabtu itu dari jam 9 sampai jam 16. Kemudian Hmm. di hari Minggu dan hari besar itu tutup. Oke, gimana Mbak Tita? Ya, betul sekali. Selamat Oke. Mas Setio. Selamat Mas Setio Aji Sasongko atas jawaban yang tepat. Nah, selanjutnya saya sih tentang layanan. Eh, Fungsi aktivasi anggota apa aja? Jadi kan sudah dijelaskan tuh oleh saya, terus sudah dijelaskan lagi oleh Mbak Dita. Sebutkan fungsi aktivasi anggota 3 saja sih. Ya, dari Rizka Suci. Ya, Pak, ada 3. Yang Ya, pertama itu tadi meminjam buku. oke. Yang kedua itu mengunduh koleksi digital kategori membership. Ya. Terus ada mengetahui status masa berlaku keanggotaan, Hmm. sama mengetahui data pinjaman sama tanggal kembalinya. Oh, wah, mbaknya nambahin lagi ya, jadi 4 ya. Oke, benar sekali. Jadi fungsi untuk aktivasi keanggotaan itu sangat tepat. Satu, meminjam buku. Yang kedua, mengunduh koleksi digital kategori membership dan e-book yang ada di lip.ui.ac.id. Terus yang ketiga, mengetahui status masa berlaku keanggotaan. Yang terakhir adalah mengetahui data pinjaman dan tanggal kembali. Oke, terima kasih oleh Mbak siapa ya? Mbak Rizka, Rizka. Pak. Mbak Rizka. Rizka. Oke, tadi sudah dicatat? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Dita, ada pertanyaan lagi? Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan alamat situs untuk mengakses online database dari luar kampus. Oke, ya, sudah ada yang resen. Silakan dan atas nama Kak Fawaz. Ya, Pak Fawaz, dijawab. Alamatnya remote Hmm. /lib.ui.ac.id. Apakah benar, Mbak Dita? Oke, remote strip.lib.ui.ac.id ya. Kita benarkan ya, Mas Amal. Oke, Iya, siap. terima kasih. Oke, benar. Jadi ada koreksi sedikit. Jadi strip. Oke, dibenarkan oleh. Jadi Pak Mas Fawaz akan mendapatkan souvenir dari perpustakaan Universitas Indonesia. Nah, ini kita sudah sampai kuis ya Mbak Dita ya. Selamat kepada 3 peserta yang telah menjawab kuis kami bertanya. Anda menjawab dengan benar. Saya infokan, souvenir boleh diambil di perpustakaan UI. Kontak dulu dengan PIC kegiatan, Ibu Virus, dengan WA PIC ada di kolom menu chat. Saya mau minta tolong untuk host ditampilkan PIC Ibu Virus. Nanti WhatsApp ke PIC dengan Ibu Virus. Nah, sebagai informasi selanjutnya, souvenir dapat diambil maksimal 3 hari kerja. Jadi setiap hari Rabu sampai hari Rabu 3 hari kerja itu jadi dari hari Senin sampai hari Rabu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Bisa diambil di Perpustakaan UI lantai 2 bertemu dengan Ibu Virus. Nah, selanjutnya teman-teman jika sudah mengisi presensi mohon untuk di sini ada presensi dan survei. Tolong membantu kegiatan kita untuk saat ini mengisi survei dan presensi. Nah, selanjutnya untuk materi bisa dikirimkan di kolom chat atau bisa juga tadi Mbak Dita kan sudah kasih linknya Mbak Dita ya.
Oh iya, bisa juga. Tadi ada di kolom chat juga bisa Nah, di-download. Oke, semua materi yang kita paparkan itu ada di kolom chat, sudah dibagikan oleh para host. Oke, sebelum kita menutup acara untuk siang ini, kita foto bersama dulu ya, teman-teman dari FKM untuk on cam sebagai bahan dokumentasi kita. Silakan. Untuk para host, mohon Baik, bantuannya. selamat siang. Bisa on cam, kameranya diaktifkan. Ya, selamat Teman-teman siang. FKM. Silakan untuk menyalakan kameranya, Bapak dan Ibu dan peserta hari ini. Oke, nanti dikasih aba-aba dengan Ya, Mas baik. Arifudin. Oke. Gambar akan diambil dalam 2 slide ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pudin. Berakhir juga acara kegiatan kita hari ini. Semoga pemaparan yang kita berikan di sebagai ilmu tambahan untuk mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2023. Kami selaku host dan narasumber memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas pemaparannya. Terima kasih Oke, teman-teman. ya Jangan lupa semoga isi presensi, oh ya, teman-teman. jangan lupa isi presensi. Jangan lupa isi presensi. Terima kasih. Saya izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.